Hai Ayah Bunda, kita berjumpa di dalam program Mini Parenting di channel YKB GKI TV bersama dengan Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Saya Yusuf Cahyapurnomo. Kita akan berbincang-bincang hari ini tentang hal-hal dunia putra-putri Bapak Ibu, yaitu dunia remaja. Kali ini dengan topik mengenal temperamen remaja bagian pertama. Ayah Bunda, temperamen itu adalah kombinasi dari pembawaan atau sifat-sifat yang kita warisi dari orang tua kita. Sifat-sifat ini umumnya diwariskan secara genetik, bisa berkembang nanti melalui lingkungan. Temperamen sebenarnya adalah kata lain dari kepribadian kita. Contohnya, misalkan ayah bunda memiliki sifat-sifat yang mirip dengan orang tua ayah bunda. Anak-anak remaja kita juga pastinya akan memiliki warisan sifat-sifat yang seperti orang tuanya. Itulah dinamakan kenapa ini adalah sebuah warisan, ya, genetik. Ayah bunda, salah satu cara untuk mengenal kepribadian adalah dengan mengenali temperamen. Ayah bunda, anak-anak remaja kita memiliki temperamen yang berbeda-beda. Di dalam temperamen itu ada kekuatan yang mereka miliki, sifat-sifat yang kuat, sifat-sifat yang positif, tetapi juga ada kelemahan, sifat-sifat yang negatif yang menjadi kelemahan mereka. Tetapi hal-hal itu adalah hal yang unik yang ada pada diri mereka. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang temperamen anak-anak remaja kita. Sebagai orang tua, kita perlu mengenal mereka satu persatu. Dan karena kepribadian atau temperamen ini berbeda-beda, misalkan anak kita lebih dari satu, anaknya 3 atau 4 dengan kepribadian yang berbeda-beda, maka sebenarnya tidak perlu bagi kita untuk nanti kita membandingkan, karena mereka punya kekuatan sendiri dan mereka juga punya kelemahan sendiri. Nah, pada bagian pertama ini ada 2 temperamen yang perlu ayah bunda ketahui dan kita akan belajar bersama-sama. Pertama, anak remaja kita dengan temperamen sanguin. Anak remaja dengan bertemperamen sanguin ini punya keinginan dasar bersenang-senang. Mereka memiliki kebutuhan emosional, diperhatikan, kasih sayang, dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Di dalam kehidupan sehari-hari, mereka mengendalikan situasi dengan cara apa? Daya tarik. Mereka akan menampilkan diri dengan daya tariknya. Anak kita bertemperamen sanguin ini mengendalikan situasi dengan membangun daya tarik. Mereka bisa ngobrol banyak, mereka bisa menampilkan diri mereka dengan menarik. Salah satu kunci kekuatan adalah mereka bisa bicara apapun, dimanapun, kapanpun. Anaknya humoris, optimis, mampu bercerita. Dan dia adalah anak yang suka bergaul. Tetapi kunci kelemahannya adalah mereka tidak terorganisasi. Tidak ingat atau detail dengan nama-nama. Kadang-kadang kalau bicara suka melebihkan, tidak serius, begitu ya. Terlalu mudah percaya dengan orang lain. Nah, anak kita ini bisa menjadi depresi ketika hidupnya tidak menyenangkan dan tampak tidak ada yang mengasihi dia. Ia akan takut ketika tidak bisa populer atau bosan. Harus hidup yang teratur sesuai dengan jadwal, itu tidak menyenangkan dia. Harus mencatat uang belanja, wah, dia tidak suka dengan hal itu. Dia akan senang dengan orang yang mendengarkan dan tertawa bersama dengan dia, memuji dia, mendukung dia. Dan dia juga senang ini dengan orang yang suka mengkritik dia. Tidak menanggapi humornya, dikatakan humornya tidak lucu, tidak menganggapnya bahwa dirinya manis, cantik, dan seterusnya. Dalam hal lain, misalkan dalam hal pekerjaan, dia akan berharga terkait dengan kreativitas, warna-warni, optimisme, sentuhan-sentuhan ringan, pokoknya yang mengembirakan. Ayah bunda, anak dengan temperamen sanguin akan bisa lebih baik kalau dia
bisa mengorganisasi dirinya. Tidak terlalu banyak bicara, belajar memperhatikan waktu. Ketika anak sanguin ini stres, maka reaksinya biasanya dia akan meninggalkan tempat kejadian, mungkin berbelanja, mencari kelompok yang menyenangkan, mencari-cari alasan, ataupun mungkin juga menyalahkan orang lain. Nah, hal yang lain sebenarnya dia punya kemampuan menjadi pemimpin. Dia kalau menjadi pemimpin adalah pemimpin yang membagikan semangat, pemimpin yang menginspirasi, banyak bicara, menghibur orang. Dan dia dikenali dengan cara apa? Nah, kalau dia terus berbicara, dari jauh itu sudah kedengaran suaranya, nah itulah anak sanguin. Ayah bunda yang kedua, anak dengan temperamen kolerik. Anak dengan temperamen kolerik memiliki keinginan untuk mengatur dan mengendalikan. Kebutuhan emosionalnya adalah dia dihargai atas prestasinya, atas upayanya. Dia akan banyak kerja, banyak hasilnya, dan dia ingin dihargai. Dia punya peluang untuk menjadi pemimpin. Dia akan mengambil keputusan, dan segala sesuatu dia usahakan untuk dia kendalikan. Pada kondisi tertentu, bagaimana dia mengendalikan adalah dengan ancaman dan dengan marah. Tetapi dia punya kekuatan, kuncinya adalah dia bisa memimpin dalam waktu yang singkat dan dia bisa mencapai banyak hasilnya. Dia bisa membuat penilaian secara cepat dan tepat. Tetapi dia juga punya kelemahan. Kadang-kadang terlalu ngebos, dominan, tidak peka terhadap orang lain, tidak sabar, dan kadang-kadang tidak mau mendelegasikan. Atau susah untuk memberikan pengakuan kepada orang lain. Nah, anak kita yang kolerik ini juga akan menjadi depresi kalau hidupnya itu tidak bisa dia kendalikan. Dan orang tidak mau mengikuti menurut caranya dia. Wah, itu akan membuat dia stres. Dan dia takut kalau dia kehilangan kendali atas apapun. Selain itu sebenarnya dia akan senang dengan orang-orang yang mendukung dia, orang yang mengalah, orang yang menuruti caranya dan bekerja sesuai dengan caranya. Ya. Remaja dengan temperamen ini tidak senang dengan orang yang malas, tidak mau bekerja, ataupun orang yang menentang kalau dia memimpin, kemudian menentang kekuasaannya. Di dalam pekerjaan, dia akan berharga untuk mencapai hal-hal yang lebih banyak di dalam waktu yang singkat. Sedikit atau banyak orang, dia akan bisa mencapainya. Dia bisa lebih baik juga kalau dia membiarkan orang lain mengambil keputusan, ya, mendelegasikan kekuasaan, menjadi lebih sabar dengan orang lain. Ketika dia mengerjakan sesuatu dan merasa stres, nah, anak dengan temperamen ini akan mencoba mempererat kendalinya, bekerja lebih keras lagi, menyingkirkan orang-orang yang dianggapnya bermasalah, tetapi sebenarnya punya potensi sebagai pemimpin. Karena dia punya kecenderungan untuk memimpin, nalurinya untuk berhasil itu akan luar biasa baik. Dia bisa cepat melihat, ini bisa berhasil, ini bisa berhasil, ini bisa berhasil. Tetapi juga hati-hati bahwa dia akan berusaha untuk menguasai orang lain yang kurang agresif. Dia akan kendalikan. Bagaimana cara mengenalinya? Sebenarnya mudah ini. Dia akan pendekatannya cepat, dia akan mengatur cepat, memimpin, percaya diri, dia akan dominan. Ayah bunda, ini 2 temperamen yang kita pelajari bersama. 2 temperamen berikutnya akan kita pelajari pada bagian yang kedua. Ayah bunda, terima kasih sudah bergabung dengan program Mini Parenting. Silakan ayah bunda subscribe dan like channel ini, dan jangan lupa share juga kepada orang tua lainnya.